Sobat Media, selamat berjumpa kembali dengan kami, rubrik kabar buku dari tangan terbuka media, bangun jiwa via media. Sobat Media, kali ini kita akan kembali menggali kekayaan hikmat dari masa lalu yang bersumber dari kitab Amsal untuk menuntun kita lebih bijak dalam menjalani hidup di masa kini, seperti yang diulas dalam buku Jujur Melangkah, karya Pendeta Yoel Intasmoro. Kali ini kita akan bersama dengan penulisnya. Selamat sore. Selamat sore, Yoel. Ya, kita masih terus menggali dan mengangkat hikmat-hikmat, tuntunan-tuntunan, ajaran-ajaran dari kitab Amsal. Dan hari ini kita mengangkat sebuah tema yang diambil dari buku Jujur Melangkah, yaitu membuat cerita. Ya, yang sumbernya diambil dari Amsal 9, ayat 7 hingga ayat 9. Jika Sobat Media ingin mendengarkan petikan firman Tuhan, akan saya bacakan demikian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat cela. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Nah, Pak Pendeta Yoel, kalau kita berkaca dari Amsal 9 ayat 7 hingga 9 ini, saya jadi teringat mungkin pernyataan seorang pendeta dalam sebuah khotbah demikian, like father, like son. Pendeta tersebut mengatakan, jika kamu ingin mengenal seperti apa sosok kepribadian seseorang, maka lihatlah kepribadian atau karakter anak-anaknya yang merupakan hasil didikan orang tuanya. Bagaimana menurut pendapat Pendeta Yoel? Iya, tentu ada kaitannya ya. Walaupun kita tidak bisa pukul rata pukul rata, karena toh kita juga paham ada unsur dosa di dalam diri setiap orang. Tetapi sedikit banyak itu memang benar ya, bahwa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Jadi kalau mau lihat seorang di masa kecilnya, ya kita bisa melihat anaknya begitu. Anaknya demikian aktif, sedikit bandel, mungkin orang tuanya dulu seperti itulah. Katanya seperti itu. Dan itu jadi refleksi saya juga ya. Saya tidak menjadi sangat hati-hati ketika memarahi anak, karena sebetulnya dia juga mewarisi gen yang saya miliki. Nah, di era digital ini, Pendeta Yoel di satu sisi kita sama-sama sadar sebagai orang dewasa, orang-orang tua, bahwa anak-anak kita, generasi yang lebih muda dari kita itu butuh panduan, butuh tuntunan, butuh peta lah. Betul. Nah, tapi generasi sekarang juga kita tahu bahwa mereka punya kamus yang serba mengetahui banyak hal, yaitu dari internet. Nah, kalau kita memberikan nasihat atau panduan yang mungkin kurang tepat atau kurang lengkap, kadang-kadang mungkin anak-anak akan menganggap kalau cuma gitu mah saya juga tahu. Nah, bagaimana pandangan Pak Yoel menyikapi situasi pendidikan di generasi sekarang? Saya belajar dari istri saya ya. Istri saya mengatakan bahwa jangan terlalu banyak dan jangan diulang-ulang. Jangan terlalu banyak dan jangan diulang-ulang. Karena kalau diulang-ulang mungkin anak kita jadi sebal karena dia sudah tahu apa yang akan kita katakan. Jadi jangan terlalu banyak, jangan diulang-ulang, sampaikan saja dengan tulus, dan kita perlu menyatakan kepada anak itu bahwa kita mengasihinya Jadi bukan karena kita marah sama dia, tapi karena kita benci sama dia, tapi karena kita memang mengasihinya. Dan saya selalu bilang bahwa mata itu tidak bisa menipu. Jadi anak-anak pasti tahu kok dari mata kita apakah kita memang mengasihinya, apakah kita memang membencinya.
Dan kalau dia tahu bahwa semuanya itu dilakukan orang tua karena kita mengasihinya, maka suatu saat dengan pertolongan Tuhan, anak itu pun bisa berubah. Anak itu akan merekam petuah nasihat dari orang tuanya, dan kalau tidak berubah di hari ini, pasti Tuhan akan menggerakkannya. Artinya jangan berpikir pendek ya. Kadang-kadang saya selaku orang tua juga mikirnya pendek ya, sebulan, setahun, 2 tahun. Nah, toh kita sendiri juga pernah kecil, dan kita juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Nah, mungkin bedanya dengan peralatan dulu yang seadanya, kita tidak orang tua tidak terlalu tahu apa yang kita lakukan gitu kan. Sedangkan sekarang dengan budaya yang berbeda, mungkin orang tua jadi khawatir apa yang dilakukan anaknya, begitu. Apa yang diketahui anaknya di belakang kita ya. Nah, Pak Pendeta Yoel, yang menarik dari buku Jujur Melangkah ini, ada banyak cara, ada banyak mungkin metode untuk mendidik dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri anak. Ya, salah satunya yang ditekankan di halaman 53 dalam tema kita hari ini, yaitu dilakukan lewat bercerita. Ya, menurut Pendeta Yoel sendiri, mengapa bercerita atau mendongeng atau berbagi bisa menjadi alternatif yang baik dalam mengajar atau mendidik anak-anak? Saya rasa memang dalam setiap budaya selalu ada pendongeng, selalu ada perawi cerita, selalu ada orang-orang yang diberi kemampuan khusus oleh Tuhan untuk melakukan tugasnya, yakni memberikan nasihat. Kalau dalam budaya Jawa kita tahu dalang. Sebetulnya dalang itu adalah pribadi yang dia hebat sekali ya. Dia mampu bercerita dengan baik, dengan menguasai semua jenis suara gitu dalam tokoh wayang. Dan ketika bercerita maka orang mau nggak mau diajak untuk bercermin, mau nggak mau diajak untuk terlibat dalam cerita, dan akhirnya dia merasa harus memilih, atau dia merasa dia seperti tokoh yang mana, atau sebaliknya menolak, dia tidak mau jadi tokoh apapun gitu. Dan menurut saya ini juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sering sekali membuat cerita. Kalau kita pakai istilah kita perumpamaan Nah, tujuannya adalah agar orang pendengarnya bisa masuk ke dalam cerita, bisa mengambil keputusan buat dirinya sendiri, dan sejatinya nggak banyak orang mau diajari, tetapi cerita akan menolong orang itu untuk terlibat dan akhirnya mengambil keputusan buat dirinya sendiri. Dan cerita kan tidak mengajari, sehingga saya kalau bikin pelatihan-pelatihan, penulisan atau membuat cerita, saya selalu katakan jangan pakai kesimpulan begitu. Biarlah kesimpulan ada di pendengar. Atau kalau mau kita bertanya apa yang mereka bisa pelajari. Jadi jangan, atau kadang-kadang pakai istilahnya ungkapan bijak, sebaiknya tidak perlu. Biarlah anak-anak sendiri yang mengambilnya begitu. Ya, ini menarik sekali ya. Bahkan kalau bercermin dari Alkitab, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang sesuai konteksnya yang dekat dengan kehidupan kita. Dan tadi Pak Yoel juga menceritakan di kalangan budaya yang dekat dengan kita, salah satunya adalah budaya Jawa, ada dalang yang menyisipkan nasihat tertuah di tengah-tengah jalinan kisah wayang. Dan di Alkitab ada contoh yang bagus saya selalu suka contoh itu. Nabi Nathan Nabi Nathan diminta untuk menegur Raja Daud. Dan dia menegurnya karena dia tahu Raja Daud itu orang baik, hanya memang kepleset gitu ya. Dan dia menegurnya dengan cerita. Dan ketika Raja Daud mendengarkan cerita Nathan tentang bagaimana serakahnya orang kaya itu, yang mengambil domba satu-satunya dari orang miskin itu, Raja Daud langsung mengatakan bunuh orang itu. Lalu Nathan tinggal mengatakan, ya orangnya kamu. Dan Daud nggak bisa ngomong apa-apa, karena memang dia itulah yang dilakukannya. Itu luar biasa sekali. Bagaimana Nathan tanpa harus
menghakimi secara langsung. Iya, karena kalau Nathan Iya. datang mengatakan Daud kau salah, bisa saja Daud marah, Dan mungkin Nathan, dibunuh. iya, Iya, bagaimanapun Daud raja iya, dan dia orang hebat gitu kan. luar biasa. Dan dia bisa, ya kan sebenarnya dia udah membunuh Uria Iya. gitu kan dengan cara dia, dan Iya. Nathan bisa mati di situ. Tetapi Nathan bikin cerita. Cerita Nathan membuat Daud mau nggak mau terlibat, dan karena Daud orang baik maka timbullah Terpakaikan rasa emosinya. emosinya dan Iya. marah dengan ketidakadilan dalam Iya. cerita itu. Dan Nathan tinggal bilang, engkaulah orangnya. Iya. Dan akhirnya Daud menyesal dan keluarlah Mazmur 51 itu ya. Iya, iya. Hmm. Luar biasa ya. Ya. Nah, tapi mungkin yang lebih spesifik lagi, Pak Pendeta, nah tentang bagaimana kita bercerita, Ya. ya mengambil contoh-contoh cerita di sekitar kita dari bacaan, Ya. dari pengalaman hidup kita Ya, sendiri dan ya. sebagainya, atau dari cerita-cerita yang disampaikan orang tua kita. Hmm. Nah, tapi bagaimana orang tua bisa memastikan bahwa pesan cerita tersebut sampai kepada anak-anaknya? Ya. Iya. Ya, saya rasa orang tua, ya tentu dia harus membuat cerita itu sungguh baik. Iya. Anak tidak merasa didogmatisasi Iya. atau tidak merasa diindoktrinasi. Iya. Tetapi di luar itu ya biarlah Tuhan yang bekerja ya. Iya. Karena bahayanya adalah kadang-kadang juga dalam berkhotbah misalnya. Kadang-kadang pengkhotbah itu karena piawai dari sisi tafsir, dari sisi storytelling, dari sisi orasi, orator. Iya. Lalu dia membuat semuanya dengan sangat baik. Iya. Tetapi masalah perubahan kan itu masalah Rahasia ilahi. rahasia ilahi gitu ya. Jadi sebetulnya paling aman adalah minta pertolongan Tuhan Iya. untuk boleh menjadikan cerita itu membuat anak kita menjadi semakin baik. Iya. Dan ya Tuhan pasti lebih berkuasa kan ketimbang cerita itu sendiri. Iya. Sehingga saya rasa pertolongan Tuhan tetap lebih ampuh ya Iya. ketimbang kekuatan cerita. Iya. Walaupun tentu kita harus menyediakan dengan sangat baik, tapi jangan sampai kita hanya mengandalkan cerita itu sendiri. Bahkan 2-3 kalimat kalau memang itu baik Iya. dan dipakai Tuhan, maka anak kita bisa berubah. Jangan juga kita mengambil kesimpulan untuk melihat bahwa kita ingin anak kita setelah mendengar cerita langsung berubah. Ya. Iya, Iya. Waktunya bukan waktu kita sebenarnya. Iya, waktunya ya waktu Tuhan ya. Iya. Waktu Tuhan, waktu anak itu sendiri. Ya kita pernah kecil kan, Ya. kita pernah kecil dan kita tahu lah, nggak mudah Ya. dan itu sebetulnya juga dosa kan. Keinginan kita melakukan apa yang baik, tapi yang dilakukan malah apa yang buruk. Ya, ini mungkin sekaligus mungkin sebagai pesan penutup buat Ya, para orang ya, tua. Mungkin banyak orang tua ya ngomong memang mudah tapi menjalankannya susah. Ya, bahwa tidak banyak orang tua yang mungkin bisa bercerita dengan runtut, dengan menarik. Mungkin orang tua banyak juga yang kecil hati, wah saya tidak bisa mendongeng seperti orang lain. Nah, mungkin ada tips dan sekaligus menutup apa pesan dari Pak Yoel? Ya, yang paling penting adalah teladan ya. Teladan. Bahwa ketika orang tua bercerita dan memberikan nasihat supaya anak-anaknya rajin belajar, Ya. maka orang tua juga ketika anak belajar dia harus belajar. Iya. Jangan sampai anaknya belajar dia malah mengerjakan yang lain gitu ya. Jadi malah bermain. Jadi orang tua harus mau menjadi teladan. Iya. Teladan itu tindakan orang tua itu lebih keras Iya. suaranya ketimbang kata-kata, Iya. dengan kata-kata orang tua. Iya. Dan itu yang bisa mengubah, Iya. lebih ampuh mengubah. Tentu jangan terlalu kecil hati lah Iya. dengan cerita yang karena kita merasa tidak pandai bercerita, tidak. Tapi ketika kita punya hati yang tulus dan mata yang tulus, maka anak kita pasti bisa. Kalau Tuhan mau Iya. dan dia juga menyadari dan akhirnya berubah, pasti juga bisa berubah. Jadi jangan kecil hati. Dan yang penting adalah mari kita menjadi pribadi yang layak diteladan. Iya, ini yang luar biasa bahwa kalau kita melihat di dalam Alkitab pun Tuhan Yesus bukan sekedar pencerita yang baik, tapi adalah guru yang layak diteladani. Iya, itu memang hebatnya Tuhan kita ya, dia Iya. kan
kata-kata yang menjadi daging. Jadi kata-kata Tuhan itu adalah rumusan dari tindakannya. Tindakannya adalah jabaran dari kata-katanya. Artinya Tuhan sendiri menghidupi apa yang dikatakan Itu dia. dan menjalani. Luar biasa. Demikian saudara-saudara, sobat media yang dikasihi Tuhan, kita telah berbincang bersama tentang tema membuat cerita. Akan lebih baik jika bukan sekedar cerita, tapi teladan hidup kita mewarnai keseharian kita, sehingga apa yang dilihat anak kita adalah apa yang kebaikan yang kita lakukan setiap harinya. Nah, semoga perbincangan kita pada sore hari ini memberikan manfaat dan menginspirasi sobat media dalam menjalani hidup sehari-hari di tengah dunia. Dukung terus pelayanan kami, Tangan Terbuka Media, dalam membangun jiwa via media, membangun budaya mencintai buku dan cerita. Sampai jumpa dalam tayangan kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.